Ya jangan datang dulu, itu nggak bisa. Ya. Ya pernah dengar ada namanya di negara Cina itu pengen bikin yang namanya matahari buatan. Cuman nggak tahu sampai sekarang udah jadi apa belum. Ya, matahari buatan, coba bayangin Bu, matahari buatan. Nah ini ya semuanya yang kita lihat ya dari bintang, makanya memang banyak ulama sepakat al-buruj ini adalah an-nujum. Jadi surat al-buruj ini diturunkan di kota Mekah, ya termasuk dari Makkiyah. Kemudian memang lagi-lagi membicarakan nanti tentang yang namanya hari kiamat, yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kemudian nanti disebutkan juga ada kisah ashabul ukhdud, ya, ashabul ukhdud. Ya, pernah dengar Bu ashabul ukhdud? Belum. Ya? Belum. Ashabul ukhdud pernah dengar? Belum. Belum ya. Yang pernah dengar ashab apa? Ashabul kahfi. Pernah dengar ceritanya ashabul kahfi? Ya. Apalagi? Ya. Ashabul jannah. Apa itu ashabul jannah? Penghuni surga. Ya. Atau yang familiar, yang sudah kita hafal ayatnya, yang pendek suratnya apa? Ashabul fil. Ya. Apa tuh? Surat apa tuh? Al-Fil. Ya. Pongkol ayatnya, depan ayatnya apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada ashabul fil, ya, yaitu tentara gajah yang dipimpin oleh Abraham. Ya, nanti kita jelaskan apa itu ashabul ukhdud, ya. Nah, yang pertama memang di sini lagi-lagi Allah Jalla wa Ala, ya, di sini dikatakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, yuqsam ta'ala bis-sama'i wa bi burujiha wa hiya an-nujum al-'idham. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala lagi-lagi bersumpah, ya, bersumpah yang pertama dengan langit, ya, was-sama'i dzatil buruj. Jadi waw di situ, huruf waw itu adalah adatul qasam, ya, huruf yang dipakai oleh Allah yang sering kita dengar, sering kita baca. Waw di situ adalah adat atau huruf ya ketika Allah bersumpah, ya. Jadi waw di situ adalah huruf yang dipakai untuk bersumpah. Bersumpah dengan apa? Dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan. Ketika dipakai buat bersumpah, maka makhluk tersebut adalah makhluk yang istimewa, yang kita ya harus merasakan bagaimana kebesaran ciptaan Allah. Ya, kita merenung, kita tadabbur bagaimana ciptaan tersebut sehingga dimuliakan oleh Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan ya makhluk tersebut. Ya, was-sama'i dzatil buruj, demi langit as-sama. Ya, as-sama, ya, kita sering dengar lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pernah mungkin masih ingat as-sama itu berasal dari kata as-sumu. As-sumu, sin, mim, kemudian waw. Ya, ini di pojokan itu ya, apa? Sin, mim sama waw. Ya. Artinya tinggi, ya, sesuatu yang tinggi. Ya, makanya kita melihat bagaimana langit itu tinggi, ya, bahkan bagaimana Allah ciptakan langit ya dengan sempurna. Ya, maka dipakai untuk bersumpah. Kemudian juga ada 7 lapis langit. Ya, sehingga ini dipakai untuk bersumpah oleh Allah, dan sering kita dapatkan langit ini digunakan untuk bersumpah oleh Allah Jalla wa Ala.
Nah di sini memang Allah jelaskan as-sama'i dzatil buruj, langit tapi langitnya bukan langit yang biasa. Nah, jadi kalau Allah jelaskan as-sama saja udah luar biasa. Ya, tapi ini langit dzatil buruj, langit yang mempunyai di dalamnya ada gugusan bintang. Ya, ada yang namanya tadi planet-planet, ya makhluk-makhluk luar angkasa. Nah itu menunjukkan bagaimana kebesaran kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Ya, lagi-lagi kita disuruh berpikir ya tentang makhluk ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada cacatnya, ya tidak ada rusaknya, ya tidak ada aib kurangnya dan sebagainya. Ya, maka di sini dipakai untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah al-buruj ya tadi ditafsirkan dengan an-nujum. Ya, an-nujum itu an-najmun. Najmun itu adalah bintang. Ya, ada misalnya ibu punya cucu, punya anak dinamain dengan najmah. Ya, itu namanya bintang. Ya, najmah. Nah, bintang nanti ya kalau kita lihat bahasa Arab ada najmun, ada kaukabun. Ya, ada najmun, ada kaukabun. Ya, kaukab. Nah, kaukab itu ya biasanya memang ya bintang yang mempunyai sinar yang begitu terang. Itu kaukab. Ya, makanya biasanya orang kalau mereka suka yang mendaki gunung ya atau suka berpetualang, kalau malam itu biasanya mereka berpatokan dengan kaukab tersebut, yang melihat bintang yang begitu terang. Nah dia mengartikan kaukab juga seperti matahari, kemudian yang namanya bulan karena mempunyai sinar yang begitu terang. Nah kalau najmun memang bintang, kemudian bintang yang cahayanya kadang terang kadang redup. Ya, yang berkelip kan ada tuh bintang yang suka berkelip. Ya, nah itu namanya najmun. Ya, najmun. Dan was-sama'i dzatil buruj, ada langit yang memang dia punya gugusan bintang. Nah, bintangnya tadi bintang bisa memang dia bercahaya ataupun cahayanya itu kadang ada yang kadang redup, dia berkelip. Nah kemudian ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, keistimewaan al-buruj juga bahwasanya ya al-buruj ini bukan bintang yang biasa. Jadi bintang yang memang luar biasa. Lagi-lagi Allah jelaskan bahwasanya ini bukan bintang yang biasa. Bahkan beberapa ulama tafsir mengatakan di dalam al-buruj ini ada yang namanya tempat para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tempat jadi ditempati oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perkara-perkara yang gaib yang memang harus kita imani. Ya. Ngapain memang malaikat di situ Ustaz? Menghalau ya jin ya yang ingin menembus langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin mencuri atau mengambil berita-berita dari langit. Kalau dulu ya sebelum diutus Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jin bisa menembus langit. Ya, mencuri berita, mengambil berita. Ya, sesuatu yang akan datang. Maka banyak paranormal ya yang kita sebut dengan orang pintar, mereka bersekongkol dengan jin. Nah kalau sekarang kalau ada paranormal dia bisa meramal dan sebagainya, itu semua tidak lain adalah dusta, bohong. Ya, maka kita nggak boleh percaya. Kalau kita percaya maka dosanya dosa besar. Kita datang ya, kita dengar omongannya, kita percaya, maka kita melakukan yang namanya dosa besar. Jadi malaikat tersebut menghalau jin tersebut, menghalau ya jin tersebut. Nah itu dijelaskan di dalam surah Al-Mulk ya, ayat 5 ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan
wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya, jadi dalil yang menegaskan bahwasanya memang langit itu dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tadi mereka bertempat di al-buruj, di bintang-bintang tersebut. Ya, para malaikat bertempat di situ untuk menghalau ya jin yang mau berusaha menembus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mulk ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kata Allah, aku telah menciptakan yang namanya langit itu dengan penuh hiasan. Zayyana, dihias oleh Allah. Ya, dengan apa? Bimasabiha. Ya, masabi itu sesuatu yang bersinar. Ibu kalau melihat lampu itu bahasa Arabnya adalah misbahun. Ya, jadi kalau belajar bahasa Arab, misbahun itu lampu. Ya, misbah. Ya, lampu. Kalau ada Pak Misbah, ya assalam bagi misbah. Ya, terang itu makanya bercahaya terus dia. Ya, nggak pernah redup ya, semangat terus beliau. Ya, ada istrinya ya? Ada apa enggak? Kali ada. Bagi misbah, jadi ingat bagi misbah. Ya, nah ini misbah. Makanya Allah katakan bimasabih, ya, dihias dengan sesuatu yang bercahaya. Bisa ini? Ya, kalau Pak ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa ini. Ya, misbahun, ya bimasabiha, yaitu Allah hias dengan sesuatu yang bercahaya. Jadi masabih itu jamaknya. Kalau satu tadi misbahun, ya misbahun kesor, misbahun. Ya, ini mufrad atau satu. Jadi mufrad itu satu. Kalau jamak ya masabih. Ya masabih. Jadi banyak lampu, banyak sesuatu yang bercahaya. Di Al-Mulk ayat 5, wa qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan Allah jadikan masabih itu tempat tadi untuk rujumul lisyayatin, rajam. Ya, rajam atau burajam, dilemparin. Ya, untuk melemparkan syayatin, untuk melemparkan syaitan-syaitan, jin-jin. Ya, mereka yang kafir yang mau menembus ya langit. Ya, kemudian wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan Allah telah sediakan bagi mereka ya azab as-sa'ir, yaitu neraka. Ya, nah itu al-buruj. Ya, jadi bintang yang mempunyai tempat yang ditempati oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga misalnya dijelaskan di ayat yang lain, Allah katakan tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya, bahwasanya Allah jadikan ya tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan, bahwasanya Maha Suci Allah, keberkahan, kemuliaan hanya dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan as-sama' burujan. Yang langit itu ada burujnya, ada bintang-bintangnya. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Kemudian juga Allah jadikan langit itu ada yang namanya siraj. Siraj itu sama yang bersinar juga, ya, yaitu adalah matahari. Kemudian wa qamaran munira, ya, qamar bulan yang bercahaya.
Jadi sirot itu memang matahari dia punya cahaya sendiri. Kalau bulan ya munira, dia bercahaya karena bulan itu dia mendapatkan cahaya pantulan dari matahari. Jadi bulan itu tidak bercahaya dengan sendirinya. Bulan itu dia bercahaya karena dapat pantulan cahaya dari matahari. Ya makanya walaupun ya dua-duanya bersinar, tapi dalam penyebutan bahasa Arab kalau kita teliti memang berbeda. Yang menjelaskan tentang bagaimana tadi ya cahayanya, apakah dia mengeluarkan cahaya itu sendiri ataupun dia mendapatkan pantulan cahaya. Wassama'i dzatil buruj, kemudian wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Ini sumpah yang kedua. Wal yaum ya, dan demi hari al yaum al mau'ud. Al mau'ud yang dijanjikan dari kalimat wa'ada. Ya, jadi janji itu wa'dun. Ya, wa'dun. Di antara ciri orang munafik yang kata Rasul, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kata Rasul, berjanji. Kalau dia berjanji dia ingkar. Nah, wal yaumil mau'ud, ya sumpah Allah yang kedua dengan makhluknya adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu yaumul mau'ud? Yaumul qiyamah. Ya. Dari hadis Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yaumil mau'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan yang dimaksud di soal buruk ini adalah hari kiamat. Yang memang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita itu semuanya sama. Ya. Jadi syariatnya sama itu semua. Disampaikan, dijelaskan tentang yang namanya hari kiamat. Yang disuruh percaya kepada Allah tentang Allah yang Esa, kemudian percaya dengan para nabi dan rasul, percaya dengan kitab yang dibawa, kemudian juga percaya tentang yang namanya hari kiamat dan juga hari kebangkitan.